Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram group ya. Kalian berhak mengikuti giveaway dari saya ya, 5 unit handphone Android. Jadi buat teman-teman ya yang belum subscribe, yang belum join Telegram group, silakan lakukan dua hal ini teman-teman. Karena ini gratis dan gampang sekali ya. Kalian tinggal subscribe dan join grup, selesai gitu loh. Dan berkesempatan untuk mengikuti undian giveaway dari saya ya. Ingat, rezeki itu nggak kemana ya. Rezeki itu nggak kemana. Kalau memang rezeki kalian pasti dapet kok. Oke, langsung saja kali ini saya akan bahas koin yang masih jadi token kontroversial di lokal ya di Indonesia ya. Ini kalau skala lokal ini adalah koin favorit saya ya. ASIC token ini adalah koin favorit saya untuk skala lokal ya, untuk skala lokal sekali lagi ya. Tapi jangan banyak-banyak juga gitu loh teman-teman ya kalau beli ya. Minimal kalian punya lah token ini. Oke. Oke, kita bahas langsung ya. Oke, saya startnya dari Dari official Twitternya ASIC Token teman-teman ya, dari official Twitternya. Nah di sini followernya naik cepet ya, cepet naik followernya. Sekarang sudah 10.800 follower untuk ASIC Token ini. Oke, dan nanti di Indodax juga ini baru dipin ya sejam yang lalu. Nanti hari ini ya tanggal 3 Maret jam 1 siang ya. Nanti akan melakukan bisa dibilang AMA ya, bisa dibilang gitu. Hai semuanya, yuk kita bahas lebih lengkap mengenai token artis pertama yang resmi di Indonesia bersama Anang Hermansyah ya, founder of ASIC Token di Instagram Live Indodax. Nanti Indodax akan live bersama Anang Hermansyah. Saya cuma pesan ya, semoga Mas Anang ini nggak blunder lagi ya gitu loh. Tapi saya rasa dia sudah punya pelajaran dari kejadian kemarin tentang Baby Doge dan tentang Shiba dan Dogecoin ya. Semoga nggak blunder lagi gitu loh ya, karena ini bisa dibilang ini last minute OTW to ini ya, to Indodax ya. Ini menit-menit terakhir masuk Indodax gitu. Dan di sini dibalas oleh Anang Hermansyah ya. Jadi Mas Anang juga membalas di sini. ASIC Token sekarang sudah 30.000 holder ya di dalam 1 bulan. Wow, ini keren ya. Saya nggak mau membela atau ya kan masih rumor di sana kan mengatakan saya di endorse sama ASIC Token, tapi whatever lah, I don't care lah ya. Karena menurut saya harus mengedukasi. Jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus gitu loh. Oke, kali ini saya mau cek juga ya, bener nggak holdernya sudah 30.000, tapi biasanya meleset sih karena tapi kita cek dulu ya. Nanti saya akan jelaskan kalau meleset. Di sini Mas Anang bilang holdernya sudah 30.000. Kita akan cek di Coin Market Cap. Sorry, bukan Coin Market Cap, tapi di BSC Scan ya. ASIC Token atau ASIC Token teman-teman ya. Jumlah pasokannya ini lumayan teman-teman ya, lumayan sedikit kalau dihitung sebagai token micin ya, karena cuma 10 triliun ya. Cuma 10 triliun ya untuk pasokannya. Dan di sini holdernya memang Mas Anang meleset ya, tapi meleset dalam hal positif karena di sini holdernya sudah 32.000 ya. Jadi itu kenapa saya bilang ASIC Token ini berbahaya teman-teman ya, bahaya dalam arti positif ya. Berbahaya karena dia bisa jadi token lokal yang akan booming ya, bukan akan pump ya. Ya akan booming, token lokal ini akan booming menurut saya ya, karena trusting public otomatis tinggi dong ya, karena kelihatan Anangnya ya, yang punya ini Anang. Kalau scam atau rug pull kita tinggal ke Mas Anang, jelasin Mas Anang kenapa ya, kira-kira seperti itu. Itu kenapa saya selalu katakan ke teman-teman semua yang bertanya ke saya, Mas, VC Gamers bagusan mana VC Gamers sama ASIC ya. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi. Kalau bagus dan tidaknya rata-rata itu token itu hampir sama ya, semuanya punya project. Cuman ya kalau token lokal saya itu memihak bukan di projectnya. Saya harus memihak di siapa dulu nih yang punya token ini ya. Siapa dulu yang punya token ini. Kalau project semua bisa tulis ya.
Semua bisa masukin projectnya di white paper, semua bisa tulis projectnya di roadmap ya. Mau project tahun depan mereka mau ke Mars 2 kali bolak-balik ke bulan ya, itu bisa ditulis gitu loh teman-teman ya. Atau mereka mau bikin 2 matahari ya di Indonesia, di bumi ya. Atau mereka mau bikin apa namanya industri roket di Indonesia, itu semua bisa ditulis ya, karena sebatas tulis. Toh juga kalau nggak terjadi bisa ditunda. Oh, kami menunda karena gini-gini. Jadi kalau masalah project untuk token lokal ya standar lah, sama lah semua ya. Tapi yang membuat saya lebih memilih ASIC token karena ownernya ya, bukan devnya sekali lagi. Karena ownernya dari ASIC token ini kita bisa lihat tiap hari ya, hampir tiap hari juga ada di TV, dan orang ya mungkin contoh saya bertetangga dengan Mas Anang ya. Saya beli ASIC token, kira-kira terjamin nggak? Ya terjamin lah, karena tetangga saya kok. Nggak mungkin dia kabur ya, itu tetangga saya, nggak mungkin dia kabur. Kalau dia kabur pun ya, berapa sih aset saya? Kecuali aset saya itu triliunan, oke, saya pasti worried dong. Kalau cuma aset saya cuma ratusan juta ya, saya bisa center dong. Oh, kalau rug pull, kalau scam, kalau kamu kabur, minimal saya dapat mobil satu gitu loh untuk saya sita. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa saya lebih percaya ASIC token dibanding token lokal lainnya ya. Dalam tanda kutip bukan project ya, bukan projectnya, tetapi dari kepercayaannya ya, kepercayaan amannya, kira-kira seperti itu. VC Gamers, oke, tapi kan Bang, VC Gamers kan didukung oleh Raffi. Iya ya, tapi bukan punya Raffi ya. VC Gamers itu bukan punya Raffi. VC Gamers itu punyanya orang lain, dan Raffi di dalam websitenya itu sebagai investor ya. Investor itu apa? Investor ya sama kayak kamu, sama kayak saya, sama kayak kita semua, sebagai investor, sebagai pembeli di situ ya. Jadi ketika VC Gamer ini bermasalah, contoh nih, VC Gamers ini ketika bermasalah ya, Raffi Ahmad nggak bisa kita gugat. Oh, ini koinnya Raffi gini, nggak bisa. Raffi juga pasti ngomong dong, saya juga korban, saya juga investor sama kayak kalian gitu loh ya. Tapi bukan berarti akan scam atau rug pull, nggak seperti itu. Ini contoh kenapa saya lebih memilih ASIC token dari segi keamanannya ya. Ya, kalau terus teman-teman juga harus ngerti nih ya, banyak juga yang belum mengerti antara scam dan scam dan rug pull. Banyak yang nanya kemarin, Bang, scam kan sama rug pull sama-sama nipu. Apa bedanya scam sama rug pull ya? Kan sama-sama nipu, ya kan? Jadi saya mau jelasin juga, scam itu 100% sudah menipu. Kalau rug pull belum 100% ya. Contohnya gini, untuk dikatakan koin itu scam harus rug pull dulu ya. Harus rug pull dulu atau tarikan karpet atau pelepasan supply besar-besaran sampai harga anjlok. Ya, itu rug pull. Tapi kalaupun harga anjlok 80%, tapi kalau kita lihat websitenya masih aktif, ownernya masih bisa klarifikasi secara digital, secara di media sosial dia bisa klarifikasi tentang kenapa terjadi penurunan harga dan lain-lain, dan ownernya tidak lari, ya berarti itu hanya rug pull gitu ya, tarikan karpet dari investor, bukan dari devnya atau dari pemiliknya, pemilik koin ya. Jadi belum tentu rug pull itu scam, tapi 80% ya token-token di luar sana ketika rug pull, kita cek media sosialnya sudah nggak aktif semua, kita cek websitenya sudah nggak aktif semua, kita cari ownernya sudah hilang. Nah, rata-rata di luar sana 80% kalau sudah rug pull, 80% itu 100% itu sudah menuju ke scam ya. Jadi itu bedanya rug pull sama scam. Kalau scam belum berarti kalau rug pull dulu, jadi gini, rug pull terjadi dulu baru terjadi scam ya. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya. Saya juga mau bahas ya untuk teman-teman yang tanya, Bang, untuk masuk di Indodax kira-kira ngepam atau enggak? Kira-kira akan naik berapa persen? Kalau saya pribadi teman-teman ya, ketika listing di Indodax ya, antara satu, hari pertama dia akan pump atau enggak minggu pertama. Hari pertama listing. Kalau jadi pilihan saya ada dua ya. Ini prediksi saya. Mungkin hari pertama akan pump. Oke, itu satu ya.
Kedua, pump-nya itu mungkin 1 minggu. Di hari ke-6 apa ke-5 itu pasti akan pump. Menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Jadi kalau pump tidak terjadi, kalau kenaikan tidak terjadi di hari pertama listing, berarti feeling saya terjadi di hari keempat atau enggak hari kelima listing baru terjadi pump ya. Ini menurut saya pribadi ya, kan kalian tanya saya jawab dong ya. Jadi kira-kira menurut saya seperti itu kalau ASIC token ya. Kalau masalah kenaikan saya masih yakin ASIC token bisa naik di atas 30% ketika listing di Indodax. Oke, kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.